Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini Coffee with Adit dalam segmen Rumah Perdana. Nah, di sini gue pengen ngajakin teman-teman untuk ngejawab pertanyaan yang ada di rumah.com. Jadi rumah.com itu kalau lo lihat di video insert ini ada section di mana ada tanya jawab properti, dan itu adalah section yang sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau misalnya lo ada keperluan properti, lo mau jual, lo mau beli, gitu, gimana cara jual, gimana cara beli, atau ada pengen tahu aturan hukum, di situ ada banyak sekali informasinya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan lo bisa terjawab di sini. Ya. Nah, gue juga selama 2 bulan dari 20 September sampai 20 November menjadi salah satu expert yang ngebantu ngejawab pertanyaan teman-teman. Gitu. Jadi gue pengen ngejawab di video YouTube ini. Oke. Nah, kita mulai ya. Nah, pertanyaan kedua yang gue pengen bahas adalah ini. Bagaimana cara memilih agen properti yang handal untuk menjual rumah second di Jakarta? Kenapa kebanyakan agen properti terkesan terburu-buru untuk transaksi dengan cenderung minta penjual memberikan bottom price? Itu pun masih juga ditawar yang akhirnya hanya terkesan agen cuma fokus pada persoalan bagaimana caranya penjual melepas propertinya di harga terendah. Iya sih, jadi gue nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak gitu, karena gue takutnya akan menyinggung perasaan banyak agen properti yang ada di YouTube channel ini. Tapi ya, sebagaimana perasaan agen properti itu valid, perasaan kami sebagai pengguna agen juga pun valid gitu. Jangan juga untuk menjaga perasaan lo nggak belajar akan apa yang lo harus perbaiki. Gitu. Itu sih ini gue gitu. Jangan juga hanya karena untuk menjaga perasaan lo, kesempatan lo untuk belajar menjadi orang yang lebih baik di profesi lo itu terlewatkan. Karena mungkin pekerjaan lo valid, tapi kan hasil dari pekerjaan lo gue yang ngerasain, dan perasaan gue valid dong, ya nggak? Masa lo lebih valid dari gue? Enggak. Gue pun tidak lebih valid dari lo gitu. Kebayang ya maksudnya? Nah, oke. Jadi kita mulai ya. Jadi gini, tentang agen. Gue ngomong dari pengalaman. Gue pernah ngejual pakai agen. Gue pernah beli pakai agen. Dan gue pernah nyewa pakai agen. Gue pernah menyewakan pakai agen. Ya, 4 tuh. Gue udah lumayan ngelotok deh urusan sama agen. Dan ini yang gue bisa pelajarin. Pertama, agen properti itu adalah salah satu jasa yang hanya akan gue pakai berdasarkan referral orang. Kita semua butuh keyakinan bahwa dia akan menjalankan profesinya apapun itu dengan looking for our best interest, bukan best interestnya dia sendiri gitu. Sama seperti kontraktor dan arsitek, gue hanya akan memakai jasa mereka berdasarkan referral orang. Nggak akan ngeliat iklan, nggak akan ngeliat promo, nggak akan ngeliat IG sponsor, hanya dari referral teman. Karena itu tadi best interestnya. Oke. Nah, agen itu ada beberapa macam. Jadi biasanya mereka itu spesialisasi di area Jakarta Selatan, area Jakarta Utara, area Jakarta ini gitu. Nah, setelah mereka spesialisasi di situ, mereka akan menspesialisasi di harga. Ada agen yang lebih cenderung lebih suka kalau misalkan jual beli rumah yang murah. Kenapa? Karena transaksinya cepat. Semakin murah rumah yang dijual belikan, itu semakin banyak gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi secara volume tuh mereka lebih sering transaksi, lebih sering berhasilnya gitu. Nah, ada lagi agen yang mengkhususkan diri untuk nilai rumah tinggi-tinggi gitu. Mungkin dia transaksi nggak sampai sebulan sekali, tapi begitu transaksi lumayan. Jadi ada agen yang kayak misalkan dia hanya ngurusin klien yang mau ngejual atau ngebeli di atas 2 miliar gitu. Nah, kalau misalkan jual beli, mereka akan dapat komisi 2,5%. Dia nggak akan dapat 2,5% dari penjualan pembeli. Dia hanya akan mendapat 2,5% dari yang meng-hire dia. Jadi kalau penjual yang meng-hire dia, penjualnya yang harus membayar 2,5%. Kalau pembeli yang meng-hire dia, pembelilah yang harus membayar 2,5%. Oke? Ngerti ya? Nah, kalau misalkan misalkan menyewakan, dia akan nge-charge 5%. Sama dari yang meng-hire dia.
Keuntungan memakai agen itu gini, setiap agen memiliki daftar klien yang berbeda. Beberapa sama, tapi beberapa banyak yang beda gitu. Jadi itu kan daging mereka sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang kadang-kadang mereka exchange of information. Yaudah, gue kasih lu data ini, tapi lu kasih gue data juga ya gitu. Jadi ada trade gitu. Tapi ada beberapa data yang mereka keep juga. Gitu. Nah, kalau lu pembeli dengan memakai agen, lu dapat akses ke data-data penjual gitu kan. Dan itu lebih jadi lebih cepat terbeli. Itulah keuntungannya. Gitu. Nah, biasanya kalau lu mau pakai agen, tips dari gue adalah gunakan lebih dari satu agen agar rumah lu itu yang lu mau jual atau yang lu mau beli itu tersebar lebih luas. Okay. Nah, tentang agen juga ya ini dari pengalaman gue. Sebenarnya sih gini, jadi agen tuh harus tahu bottom lu berapa agar dia akan nawar ke market itu jauh di atas bottom itu. Tapi dia tahu walk away price lu berapa, kebayangkan? Ya tapi ya tidak dapat dipungkiri juga sih, gue pernah ketemu agen yang ya udahlah ini pak, jadi dia cenderung untuk memaksa kita untuk setuju gitu, baik dalam membeli maupun menjual. Ya udah pak ini udah yang paling baik nih, nggak ada nih di daftar saya nggak yang lebih baik. Ya kita nggak tahu dia bohong apa enggak. Ya, tapi ya itu dari pengalaman ada beberapa yang maksa, udahlah pak ini aja gitu. Ketika gue beli, ketika gue jual, ada yang benar-benar look out for my best interest, tapi ada juga yang Pak itu nggak workable pak, bapak kalau mau jual cepat kita jual di bawah market. Bagi dia sih dia enak gitu kan, begitu dia penjualan dia dapat komisi 2,5% dan dia cabut. Gitu. Tapi kita bisa jadi kita kehilangan kesempatan gitu kan. Makanya jangan pernah hire satu agen. Kalau lo mau pakai agen 2 minimal, 3 ya agak repot, tapi cakupan market lo jadi lebih luas lagi. Mungkin video ini nggak terlalu enak didengar oleh para agen ya. Gue menghargai profesi agen dan sebagaimana gue menghargai profesi-profesi lain. Tapi mari kita akui bahwa semua orang juga manusia gitu kan. Kayak misalnya gini, ada kontraktor yang kerjanya emang bagus, ada kontraktor yang kerjanya asal-asalan, gitu kan. Ada orang yang kerjanya bagus dan ada orang yang kerjanya mau untungnya dia sendiri gitu. Dan profesi agen tidak luput dari itu. Mari kita akui itu. Makanya di sini gue nggak ngomongin profesinya, tapi gue mau ngomongin ada beberapa orang yang seperti itu. Gitu aja dari gue, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Kalau lu suka sama videonya atau menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman lain. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notification. Kalau lu punya topik yang ingin gue bahas, tolong tulis aja di kolom komen. Biasanya gue ngebahas tentang KPR, kepemilikan rumah perdana, bangun rumah, dan tips bangun karir bagi teman-teman yang baru lulus kuliah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.